Di langit yang membeku di atas Arktik, siluet putih raksasa itu melesat dengan kecepatan supersonik. Sayapnya menyapu ke belakang, membelah udara, seperti bilah pedang raksasa yang tak terlihat. Inilah Tu-160M terbaru, White Swan, yang telah berevolusi menjadi simbol kekuatan udara strategis Rusia di era modern. Dari kejauhan ia tampak anggun, tetapi di balik garis aerodinamisnya tersembunyi daya hancur global. 4 mesin NK-3202 meraung dengan tenaga penuh, mendorong tubuh logam raksasa itu menembus Mach 2. Di dalam perutnya, ruang senjata tersembunyi menyimpan rudal jelajah jarak jauh berpresisi tinggi yang mampu menjangkau ribuan kilometer tanpa harus mendekati wilayah musuh. Kombinasi kecepatan, jangkauan interkontinental, dan kapasitas muatan besar menjadikannya bukan sekadar pesawat, melainkan instrumen strategi negara. Ketika ia mengudara, itu bukan hanya penerbangan, itu adalah pesan. Baru-baru ini, perhatian dunia kembali tertuju pada Tu-160M seiring laporan pengiriman unit modernisasi terbaru ke Angkatan Dirgantara Rusia. Modernisasi ini bukan sekadar pembaruan kosmetik, melainkan transformasi sistemik, avionik digital generasi baru, kokpit kaca sepenuhnya, radar yang ditingkatkan, serta integrasi sistem komunikasi terenkripsi yang lebih aman. Mesin NK-3202 yang diperbarui memberikan efisiensi bahan bakar lebih baik dan daya dorong lebih stabil, memperpanjang umur operasional sekaligus meningkatkan performa. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan produksi dan modernisasi armada ini sebagai bagian dari penguatan triad nuklir bersama rudal balistik antar benua dan kapal selam strategis. Setiap pengumuman produksi bukan hanya kabar industri, tetapi sinyal geopolitik. Produksi besar-besaran Tu-160M menjadi sorotan karena melibatkan revitalisasi lini produksi di Kazan Aviation Plant, fasilitas yang pernah berhenti total pasca runtuhnya Uni Soviet. Kini, jalur perakitan yang dahulu sunyi kembali hidup. Teknisi dan insinyur bekerja dengan kombinasi metode manufaktur lama dan teknologi baru seperti pemrosesan logam presisi tinggi serta sistem kontrol kualitas digital. Pembuatan ulang komponen besar seperti sayap ayun variabel membutuhkan keahlian teknik tingkat tinggi karena struktur tersebut harus mampu menahan tekanan ekstrem pada kecepatan supersonik. Investasi industri ini mencerminkan keputusan strategis jangka panjang bahwa pembom strategis tetap relevan di tengah era drone dan misil hipersonik. Baru-baru ini terjadi peningkatan ritme produksi dan modernisasi yang dalam analisis militer dipandang sebagai langkah memperkuat kemampuan serangan jarak jauh presisi tinggi. Dalam doktrin modern, Tu-160M tidak dirancang untuk menembus pertahanan udara berlapis secara langsung, melainkan bertindak sebagai platform peluncur stand-off missile. Rudal seperti KH-100, KH-102 dapat dilepaskan dari jarak aman, memungkinkan pesawat tetap berada di luar jangkauan sistem pertahanan seperti Patriot atau Aegis. Strategi ini menempatkan Tu-160M sebagai peluncur bergerak dengan fleksibilitas tinggi. Produksi tambahan berarti peningkatan kapasitas peluncuran simultan, sebuah faktor yang dapat memengaruhi kalkulasi pertahanan lawan. Peluncuran unit baru. Tu-160M juga memiliki dimensi simbolik. Setiap penerbangan perdana atau pengiriman resmi seringkali disertai pernyataan politik yang menekankan stabilitas dan kesiapan strategis. Dalam konteks global yang tegang, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuatan. Pembom strategis memberikan opsi respons yang fleksibel, mulai dari patroli pencegah hingga demonstrasi kemampuan jarak jauh. Kehadiran Tu-160M dalam latihan militer atau patroli Arktik
memperkuat pesan bahwa Rusia mempertahankan kapasitas proyeksi kekuatan lintas benua. Dampak produksi besar-besaran ini juga terasa pada industri pertahanan domestik. Rantai pasok yang luas, mulai dari produsen mesin, avionik, sistem navigasi, hingga perangkat elektronik peperangan, ikut bergerak. Program ini menciptakan efek pengganda ekonomi, sekaligus menjaga kompetensi teknis di sektor kedirgantaraan berat. Dalam jangka panjang, keberlanjutan produksi memungkinkan pengembangan varian lanjutan yang lebih modern. Bahkan, muncul spekulasi mengenai integrasi senjata hipersonik di masa depan, meskipun rincian resminya masih terbatas. Jika integrasi itu terjadi, maka Tu-160M akan semakin memperluas spektrum ancaman jarak jauh. Namun, analisis strategis tidak berhenti pada angka produksi. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana Tu-160M beroperasi dalam ekosistem pertahanan modern yang semakin kompleks. Di satu sisi, kecepatan Mach 2 memberinya kemampuan respons cepat dan fleksibilitas manuver. Di sisi lain, dunia kini dipenuhi radar canggih dan sistem anti-akses garis miring area denial. Oleh karena itu, nilai utama Tu-160M terletak pada kombinasi jangkauan dan muatan besar. Ia dapat membawa sejumlah besar rudal presisi tinggi sekaligus, menciptakan potensi saturasi terhadap sistem pertahanan lawan. Produksi tambahan berarti peningkatan kapasitas tersebut secara eksponensial. Pada akhirnya, Tu-160M terbaru berdiri sebagai simbol era modern, di mana kekuatan udara strategis masih memainkan peran sentral. Baru-baru ini, setiap laporan tentang unit baru atau peningkatan produksi bukan hanya berita militer, melainkan refleksi arah kebijakan pertahanan jangka panjang. Dalam lanskap geopolitik yang dinamis, pembom strategis seperti Tu-160M menghadirkan kombinasi tradisi dan inovasi, warisan perang dingin yang diperbarui dengan teknologi abad ke-21. Ketika White Swan kembali terbang dalam jumlah lebih banyak, pertanyaannya bukan hanya tentang berapa unit yang diproduksi, tetapi bagaimana kehadirannya akan membentuk kalkulasi strategis di tahun-tahun mendatang.